Selamat siang. Kita sudah sampai di SMK Dirgantara Putra Bangsa. SMK ini menyelenggarakan pendidikan untuk kedirgantaraan. Kita akan lihat apa saja yang dilakukan oleh SMK Dirgantara Putra Bangsa di sini. Ya, sahabat Tristan, jadi kita sudah di SMK Dirgantara Putra Bangsa. Kebetulan di sini juga kita ditemani oleh Pak Jim, kepala sekolah dari SMK Dirgantara Putra Bangsa. Senior, tapi semangatnya masih junior. Luar biasa. Ini kita tanya ke Pak Udin. Pak Udin, pengembangan SMK Dirgantara Putra Bangsa ini ceritanya seperti apa? Jadi begini Bapak, waktu itu kita sering terbang ya, melihat kondisi pramugari Mercy Airline kok banyak orang asing. Bapak kita itu nggak mampu menyediakan tenaga seperti itu. Kita pikir-pikir hanya sudah coba aja kan pendidikan di bidang airline. Nah, ternyata kita coba kok boleh berdiri sama Dignas, diberi izin. Nah, akhirnya kita berjalan. Pertama kita cuma nyewa di ruko. Karena Stockwell namanya, selama 3 tahun. Saya punya program tahun keempat harus punya kampus sendiri. Nah, ini tahun keempat betul, ini kita punya kampus sendiri dengan lahan 9.460 meter persegi. Nah, terus berkembang, kita buat ini dibantu oleh pemerintah juga. Dibantu oleh pemerintah itu dalam bentuk gedung. Nah, setelah dibentuk oleh gedung kita wujudkan sehingga kelas bertambah. Nah, setelah itu nggak punya ruang praktek, kita dibantu lagi oleh pemerintah, dalam hal ini dari kementerian Pak ya, itu jadi ruang praktek. Sekarang Bapak nanti bersani ruang praktek saya setting seperti di dalam kabin. Oke, jadi sahabat, jadi di sini kita melihat bagaimana proses pendidikan dari calon-calon penerbang dan khususnya pramugari. Kebetulan di sini ada siswa juga yang kita akan tanya bagaimana kesan mereka untuk khususnya belajar tentang kedirgantaraan di SMK Dirgantara Putra Bangsa. Gimana? Jadi untuk saya sendiri, karena saya memiliki cita-cita menjadi seorang pramugari, jadi sekolah SMK Dirgantara ini sangat tepat dan cocok sekali untuk anak-anak yang memiliki cita-cita khususnya di bidang penerbangan seperti itu Pak. Dan guru materi-materi yang diajarkan kepada kami itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Ya, Mas Muhammad Syarif, ya, belajar di SMK Dirgantara ini sangat tepat dengan metode pembelajarannya yang sangat tepat dan guru pengajarnya pun juga tepat. kalau selama masa pandemi ini kesulitannya apa saja yang dirasakan untuk terutama untuk praktek? Jadi untuk praktek sendiri, karena ini kan masih pandemi Pak, jadi untuk praktek itu biasanya diadakan online. Nah, untuk praktek kan seharusnya bertemu langsung, tapi ini karena online mungkin agak susah. Seperti itu. Sama polisi sekolah begini, jadi anak-anak ini kalau dalam hal praktek pramugari maupun praktek ground handling itu kita buat kelompok mandiri. Jadi di luar jam sekolah silakan aja kalau mau praktek, tapi nggak boleh lebih dari 8 orang. Oke, jadi ini sistem blok dipergunakan untuk pengembangan pembelajaran praktek di semua SMK, termasuk di SMK Dirgantara Putra Bangsa. Nah, kawan-kawan industri airline SMK Dirgantara Putra Bangsa itu menyiapkan calon-calon tenaga kerja yang siap pakai, yang mandiri, kreatif, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat di dalam bekerja. Oleh karena itu, jangan ragu, mari rekrut mereka. Kita manfaatkan hasil karya anak-anak bangsa. Dukung terus pengembangan SMK Dirgantara di mana saja berada untuk kekuatan kita di udara. Kita akan lihat bagaimana SMK Dirgantara Putra Bangsa setelah ini. Jadi
seperti yang kita sudah lihat, atau masuk ke SMK mana saja, ke lembaga pendidikan selalu menggunakan protokol kesehatan. Jadi di SMK Putra Bangsa ini juga sama dilakukan. Jadi mereka dicek di depan, ya, menggunakan hand sanitizer, kemudian dicek suhu badan, baru kita bisa masuk. Dan ini sudah dilakukan setelah pandemi. Ya, ini settingnya juga setting masuk setting ini untuk bandara. body itu untuk setting barang. Jadi setiap orang masuk gitu ya. Kemudian running tag saya memang agak beda dengan yang lain. Jadi running tag saya itu berbunyi sebagaimana bisa memberi manfaat pada yang lain. Tidak selamat datang itu udah di depan sana. Oke. Ini masuk lab. Ini lab. Nah, ini kita ke lab reservasi atau tiket ini di sini. Ya. Nah, ini lab yang dilakukan berbasis digital. Jadi lab ini anak-anak belajar bagaimana melakukan reservasi, bagaimana belajar tentang regulasi yang ada. Pak Adi, bagaimana konsep pengembangan lab ini, Pak? Jadi konsep kami untuk pengembangan lab ini, satu, pengembangan lab dari sisi reservasi tiket ini. Yang kedua, ini mengenai kargo, karena sekarang kan pengiriman barang dan sebagainya melalui online, ya kita menggunakan lab ini juga. Yang ketiga, ini akan saya setting ulang, itu untuk berfungsi ganda dalam bentuk bahasa. Oke. Satu lab ini punya 3 fungsi. Ya, jadi ini yang baru dari SMK Dirgantara Putra Bangsa ini mengembangkan bagaimana lab itu berfungsi ganda atau multifungsi. Di samping berfungsi untuk sebagai lab praktek, juga berfungsi sebagai lab bahasa. Jadi anak-anak kita juga harus belajar tentang bahasa, karena ini berkaitan dengan kedirgantaraan dan mereka disiapkan untuk benar-benar siap bekerja. Mari kita lihat lab yang lain. Ini yang berbeda dengan SMK-SMK yang lain. Di sini kebetulan hari ini hari libur dan SMK ini menerapkan pembelajaran blok, ya, sehingga tidak semua kelas itu berisi penuh. Tapi settingnya seperti ini. Sahabat, kita ketemu dengan salah satu orang tua siswa. Kelas berapa putranya, Pak? Kelas 11. Putranya kelas 11. Mengambil jurusan apa, Pak? Usaha perjalanan wisata. Nah, apa kesan Bapak selama menyekolahkan atau membina anak kita di sini, Pak? Kesannya itu seperti apa ya, bisa diceritakan dia. Saya merasa senang sekali gitu loh. Anak saya bisa sekolah di sini, SMK kejuruan, SMK apa? Dirgantara Putra Bangsa. Itu cuma saya ya, yang penting anaknya ya betah dan bisa mengikuti pelajaran di sekolah ini sampai nanti bisa lulus dari sini. Ya, ini sahabat, jadi ada banyak sekali orang tua yang bercita-cita ingin supaya anaknya berkiprah di kedirgantaraan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan kita kembangkan kekuatan kita di udara. Mari kita lihat. Jadi sahabat, ini akan menjadi cikal bakal TEPA dari SMK Dirgantara Putra Bangsa. Dan di sini mereka melakukan produksi, berlatih bagaimana mengelola kedirgantaraan, bagaimana mengelola kargo, bagaimana memahami seluruh proses SOP yang ada di airline atau bandara-bandara yang ada di Indonesia. Maka mari kawan-kawan, sahabat industri penerbangan, kami sudah siapkan bagaimana anak-anak kita bekerja
kami sudah siapkan sumber daya manusia yang handal dan siap bekerja sesuai dengan kebutuhan industri. Adik-adik kita dari sini sedang mempersiapkan diri, ada pembinanya juga, dan ini langsung dibina oleh industri. Pak Edi, bagaimana menerapkan SOP atau sistem kerja yang ada di institusi atau di tempat ini? Jadi begini Pak, karena kami berdua dengan Pak Jafri ini kan memang dari Eduka tadinya. Jadi kami masih punya beberapa usaha sendiri sebagai bagian dari usaha kami di bidang pariwisata khususnya. Terus kemudian kami bekerja sama dengan SMK Dirgantara Putra Bangsa dalam hal ini karena kami juga sebagai tenaga pengajar, sehingga kami praktekkan, jadi kami implementasikan langsung apa yang kami dapatkan di dunia kerja kepada peserta didik. Artinya dari sisi kedisiplinan, product knowledge, dan yang tentunya attitude, itu yang paling utama, karena tanpa attitude atau istilahnya semangat yang kuat ya nothing gitu Pak. Dan itu mereka implementasikan sesuai dengan kurikulum KIKD-nya, dan kita setarakan kan TEFA ya Pak ya. Jadi kalau TEFA itu kan teaching factory, jadi kita sesuaikan kebutuhan yang ada di dunia industri dengan yang ada dari pendidikan begitu. Sehingga Pak Insya Allah bisa seiring sejalan, nanti kedepannya bisa menghasilkan outputnya lulusan-lulusan yang bisa siap kerja, atau kalau mau melanjutkan kuliah kita arahkan ke kuliah atau jurusan yang memang korelasinya ada di Dirgantara Putra Bangsa. Begitu Pak kurang lebihnya. Ya, jadi ini tidak hanya belajar teori, tapi juga belajar langsung bagaimana mempraktekkannya di lapangan. Small is beautiful, small is smart. Jadi jangan melihat besarnya ukuran sekolahnya, besarnya ukuran gedungnya, tetapi lihatlah bagaimana proses pendidikan yang dilangsungkan di lembaga pendidikan yang kita punya. Mari terus dukung SMK-SMK kita yang mengembangkan kedirgantaraan untuk kekuatan kita. Untuk bisa tetap kita bertahan, untuk bisa tetap mengembangkan dan mempertahankan seluruh jengkal tanah kita di darat maupun di udara. Mari kita lihat lebih lanjut. Kabin pesawat, yuk settingnya seperti ini. Kebetulan gurunya ini ada siswa, ada gurunya ini juga mantan praktisi yang sudah bosan di udara. Tapi sekali-sekali masih pingin ya Bu? Iya. Ya ini Bu Yuliana. Bu Yuliana ini mantan pramugari yang kebetulan berkiprah di sini. Dia juga bolak-balik Jakarta Jogja. Nah, kita tanya Bu Yul, konsep pengembangan laboratorium kabin ini seperti apa? Konsep pengembangannya ini, kabin ini disesuaikan dengan pesawat yang sesungguhnya, di setting seperti yang ada di depan itu kokpit kru, ruang kokpit. Terus ini bisa seperti ada pintu, jendela, dan ini pantry-nya, ada toilet, di setting seperti itu untuk memudahkan para siswa dalam berpraktek. Gitu, Pak. Ya, Bu Yul, kenapa tertarik untuk berkiprah di SMK Dirgantara? Ya. Karena saya mempunyai ilmu dan dasar dari seorang flight attendant. Ilmu saya tularkan di SMK ini sesuai dengan bidang saya, yaitu sebagai di mata pelajaran cabin practice, aviation security, dan announcement, untuk membimbing siswa mempelajari sesuai dengan materi.
keinginan kita untuk memperkuat kekuatan kita di udara, di laut, di darat menjadi satu prioritas yang kita tetap pegang. Khusus untuk bidang kedirgantaraan, SMK Dirgantara menyiapkan sumber daya manusia yang handal, sumber daya manusia yang disiplin dan kreatif. Untuk itu mari kawan-kawan industri, kita bersama-sama duduk, berpikir dan mengembangkan seluruh sekolah kita yang ada di Indonesia khusus terkait dengan kedirgantaraan. Jangan lupa untuk mengikuti terus konten dan video-video kami terkait dengan informasi perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.